Ya, selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah Kalkulus 2. Hari ini kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Jadi, kalau ada integral tak tentu, berarti ada integral tentu, ya. Nah, ini kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu setelah kita menyelesaikan mengenai integral tak tentu, maka mahasiswa dapat menyelesaikan masalah-masalah integral dengan berbagai teknik pengintegralan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 pokok bahasan yang akan kita uraikan di dalam pertemuan kita. Yang pertama yaitu mengenai integral dan rumus-rumus dasar integral. Selanjutnya, integral fungsi eksponen dan logaritma. Yang ketiga, integral dengan substitusi dan parsial. Yang keempat, integral fungsi rasional. Dan yang terakhir, integral trigonometri. Jadi ini berbagai teknik-teknik pengintegralan, ya. Oke, sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan integral, ya. Jadi integral itu adalah suatu bentuk antiturunan dari suatu fungsi yang dapat diturunkan. Jadi integral itu antiturunan, ya. Jadi lawannya turunan, ya. Jadi dia hanya integral fungsi yang ada turunan, fungsi yang bisa diintegralkan itu hanyalah fungsi yang diferensiabel, artinya fungsi yang bisa diturunkan. Oke, ini definisi dari integral tak tentu, ya. Jika turunan sebuah fungsi f adalah fx, ya, jadi f besar, ya, turunan dari f besar itu adalah fx, ya, maka integral dari fx itu adalah f yang besar. Nah, di sini kita lihat ada penambahannya, yaitu ditambah c. Jadi kalau turunannya adalah fx, maka integralnya fx itu adalah f besar itu sendiri, ya, ditambah dengan c. Nah, inilah yang tadi saya katakan di awal, kalau ada integral tak tentu berarti ada integral tentu. Salah satu perbedaan antara integral tak tentu dengan integral tentu yaitu integral tak tentu itu hasilnya selalu diakhiri dengan tambah c. Kenapa tambah c ditambahkan dengan sebuah konstanta? Ya, karena tak tentunya tadi itu, ya. Jadi dia tidak memiliki nilai batas bawah dan batas atas, ya, sehingga tidak pas hasilnya berapa, makanya selalu diakhiri dengan tambah c. Jadi kalau integral tentu itu sudah ada batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, sehingga kalau dimasukkan nilainya maka sudah pasti hasilnya, sudah tentu hasilnya berapa. Sedangkan tak tentu dia belum diketahui berapa konstantanya, ya. Nanti lewat contoh-contoh soal kita akan lihat, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita juga akan bahas integral tentu, jadi kita akan ketahui lebih detail lagi perbedaan integral tak tentu dan integral tentu. Oke, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa integral itu adalah anti turunan, maka di sini kita akan melihat lebih jelas pengertian anti turunan itu apa, ya. Jadi kalau kita ingat kembali rumus turunan yang lalu, ya, rumusnya turunan, jadi kita akan bandingkan antara turunan dan integral di sini, ya. Jadi kalau fx sama dengan x, ya, turunannya adalah 1. Nah, sekarang anti turunannya, ya, integralnya 1 itu adalah x. Ya, jadi kalau turunannya x1, maka integralnya 1 itu adalah x. Ingat pasangannya simbol integral, ya. Integral itu simbolnya seperti huruf S, ya, ini dikasih tinggi ke atas, jadi S itu karena integral itu sum, ya. Makanya simbolnya seperti huruf S.
Nah, pasangannya simbol integral itu selalu ada dx atau dA atau dB atau dC, pokoknya ada differentiable-nya ya, D-nya di situ. Jadi kalau fx berarti pasangannya dx, kalau fa berarti pasangannya dA, kalau fy berarti pasangannya dy ya. Jadi tergantung fungsinya dia pakai simbol apa. Nah, kembali lagi ya. Jadi, kalau turunannya X adalah 1, maka integralnya 1 adalah X. Ingat, selalu diakhiri dengan tambah C. Ya. Kalau fx-nya 2x, maka turunannya adalah 2. Sekarang dibalik. Integralnya 2 itu adalah 2x. Ya. Turunannya 3x adalah 3. Maka integralnya 3 adalah 3x. Turunannya AX adalah A, maka integralnya A adalah AX. Ya. Oke. Yang berikut, turunannya X pangkat N adalah N kali X pangkatnya selalu dikurang 1. Ya. Pangkat turun jadi kali, kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, sekarang kalau integralnya X pangkat N, ya, pangkatnya itu tidak lagi dikurang 1, tapi ditambah 1. Ya, kalau kita turunkan tadi itu rumus yang ini, N kali Xn kurang 1, nanti dapatnya Xn. Nah, jadi nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Pangkatnya turun, bukan dikali, tapi dibagi. Dan bukan dikurang 1 tapi ditambah 1. Jadi X pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1. Ya, jadi di bawah dan di atasnya itu sama-sama N tambah 1. Ingat, selalu diakhiri dengan tambah C. Nah, ada batasannya di situ. N tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Ya, jadi fungsi ini tidak berlaku untuk semua nilai N ya. Tetapi khusus untuk N min 1 tidak boleh, karena pada saat N nya min 1 maka nanti kita akan memperoleh 1 per 0 di sini ya. Kita sudah lihat di kalkulus 1 kalau 1 per 0 itu bagaimana hasilnya. Oke, selanjutnya kalau integral trigonometri, kalau fx adalah sin x, maka turunannya sin kemarin adalah cos. Maka sekarang kalau integralnya cos adalah sin. Nih, integralnya cos adalah sin. Kalau kemarin di turunan cos adalah min sin, ingat jangan terbalikin ya. Maka sekarang integral min sin adalah positif cos. Atau integral positif sin adalah minus cos. Ya, jadi ini. Integral sin adalah minus cos. Integral cos sin, integral sin min cos. Kebalikan dengan kemarin turunan sin positif cos, tapi turunan cos negatif sin. Ya, sekarang integral cos positif sin, integral sin negatif cos. Ingat, sama-sama diakhiri dengan tambah C. Yang paling mudah diingat adalah yang ini. Kalau turunannya E pangkat X tetap E pangkat X, maka integralnya juga demikian. Integralnya E pangkat X juga tetap E pangkat X. Ya. Kalau fungsinya A pangkat X, ya, maka turunannya adalah A pangkat X kali ln A dikali ln A. Maka kalau integralnya A pangkat X itu dibagi dengan ln A. Ya, jadi selalu ada yang dalam kurung ini syarat-syaratnya supaya yang dibawanya tidak, penyebutnya tidak nol ya. Kenapa A-nya tidak boleh 1? Karena kapan A-nya 1, ln 1 itu 0. Jadi penyebutnya nanti menjadi 0. Ya. Jadi kalau turunannya A pangkat X itu A pangkat X kali ln A. Kalau integralnya A pangkat X itu integral A pangkat X dibagi, integral A pangkat X itu adalah A pangkat X dibagi ln A.
Oke, kalau kemarin turunannya ln X adalah 1/X, maka sekarang balik. Integral 1/X adalah ln X. Ya, nih. Integral 1/X adalah ln X. Ada nilai mutlak di situ. Kenapa? Karena nilai ln itu tidak ada yang negatif. Ln -1, ln -2 tidak ada. Ya, harus nilai positif. Oke. Kemudian teknik pengintegralan, kalau kemarin di turunannya F tambah G, kalau ada dua buah fungsi dijumlahkan, maka turunannya adalah turunan fungsi yang pertama ditambah turunan fungsi yang lainnya. Begitu juga dengan pengurangan. F dikurang G berarti turunannya itu adalah turunan fungsi F dikurang turunan fungsi G. Nah, begitu juga pada pengintegralan. Ya. Integral F tambah G, integral fungsi F tambah fungsi G itu adalah integralnya fungsi F ditambah integralnya fungsi G. Integral F kurang G itu adalah integralnya fungsi F dikurangi integralnya fungsi G. Nah, bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian? Kalau yang kemarin kan kita sudah melihat kalau turunan perkalian dan turunan pembagian itu kita menggunakan rumus, ya. Jadi menggunakan rumus U dikali V, turunannya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. U dibagi V, turunannya adalah U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V pangkat 2. Nah, bagaimana kalau integral? Tidak lagi seperti itu ya, tetapi nanti di sini kita untuk penjumlahan, untuk perkalian dan pembagian, ya. Saya tidak sebut nama pembagian karena nanti kita akan uraikan. Nanti kita akan menggunakan metode substitusi dan metode parsial, ya. Jadi kita menggunakan teknik pengintegralan. Oke. Ini ringkasan dari 12 rumus dasar turunan yang tadi ya. Satu yang belum include dalamnya yaitu yang E. Jadi integral sebuah konstanta dikali sebuah fungsi, maka itu sama dengan konstantanya dikasih keluar. Konstanta dikali integral fungsi tersebut. Jadi integral 3 sin X itu sama dengan 3 kali integral sin X. Ya, seperti itu. Integral 4x pangkat 5 itu sama dengan 4 kali integral x pangkat 5. Itu maksudnya rumus E ini. Oke, contoh. Tentukan anti turunan, berarti tentukan integral. Tentukan integral dari minus 7. Maka integral minus 7 dx, ya, itu adalah, ingat tadi, tinggal ditambahkan x. Jadi integral minus 7x, integral minus 7 dx itu adalah minus 7x diakhiri dengan tambah c. Integral minus 7 dA berarti minus 7a ditambah c. Integral minus 7 dw itu adalah minus 7w ditambah dengan c. Jadi kalau pakai dx berarti min 7x, kalau dy berarti minus 7y, kalau dA berarti minus 7a dan seterusnya, ya. Itu mengenai simbol diferensiabelnya, simbol D-nya di belakang, ya. Oke, ini tadi sudah ya kalau fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Oke, kita lihat contohnya kalau pakai eksponen dan logaritma. Di sini eksponen ya. Tentukan anti turunan. Tentukan integral dari 2 kali E pangkat X ditambah 5 pangkat X. Ingat tadi rumusnya kalau penjumlahan integral 2E pangkat X ditambah 5 pangkat X dx karena dia pakai simbol X, ya. Itu hasilnya sama saja dengan integral 2E pangkat X ditambah integral 5 pangkat X dx, ya.
integral 2e pangkat x dx ditambah integral 5 pangkat x dx, jadi diuraikan. Nah, sesuai dengan rumus E yang tadi, kalau ada integral 2 kali ya, 2 kali e pangkat x, berarti angka 2-nya boleh keluar. 2 kali integral e pangkat x tambah integral 5 pangkat x. 5-nya tidak boleh keluar karena 5 di sini bukan kali. Bukan 5 kali, tapi 5 pangkat x. Maka hasilnya adalah 2 kali. Tadi kita sudah lihat rumusnya integral e pangkat x tetap e pangkat x. Rumusnya 5 pangkat x, rumusnya a pangkat x adalah a pangkat x dibagi ln a. Ingat kembali rumus-rumus yang di awal tadi. Jadi 5 pangkat x dibagi ln 5. Karena 5 pangkat x berarti 5 pangkat x dibagi ln 5. Diakhiri dengan tambah c. Ya, jadi ini rumusnya yang tadi, rumus A dan rumus C. Ya. Oke. Ini teknik pengintegralan yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kalau dikali ya. Jadi menggunakan metode substitusi dan metode parsial. Nah, yang pertama dulu, metode substitusi itu perhatikan rumusnya yang bagian paling bawah. Jadi kalau ada sebuah pengintegralan fungsi f dan g, ini integral f gx dikali g aksen x dx, jadi panjang sekali. Ternyata bisa disederhanakan. Kita tinggal mengganti gx menjadi u. Kalau gx diganti jadi u, maka turunannya gx, yaitu g aksen x, itu adalah du per dx. Kan begitu toh? Jadi ini kita bisa tulis ulang menjadi fgx itu berarti fu, kemudian g aksen x itu adalah du per dx turunannya ya. Baru diakhiri dengan dx. Dx dibagi dengan dx, ini dx-nya bisa dicoret, maka tinggallah integral fu du. Ya, integral fu du itu adalah f besar u diakhiri dengan tambah c. Ya, kita lihat supaya lebih paham. Kalau masih dalam bentuk rumus mungkin masih bingung-bingung. Ya, nanti ya. Kalau parsial dia seperti ini rumusnya. Kalau susah untuk memahami integral f kali turunan g sama dengan fungsi f dikali fungsi g dikurang integral g dikali fungsi turunan fungsi x dx ya. Jadi ini hampir sama dengan yang kemarin. U aksen v. Jadi kalau yang ini integralnya fx itu kita ganti jadi u, gx kita ganti jadi v. Ya, U itu fx, gx itu v cucu ya. Nah, sehingga f aksen itu du dan g aksen itu dv ya. dv per dx ya, tapi kalau dikali dx kan sama, kembali lagi dicoret. Jadi ini sama aja dengan integral u kali dv itu adalah u kali v dikurang integral v kali du. Ya, jadi integral u dv adalah u kali v dikurang integral v kali du. Oke. Ini kalau pangkat tadi sudah rumusnya. Oke, sekarang tentukan anti turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5. Berarti integral 3x kuadrat ditambah 5 berarti bisa dipisah. Integral 3x kuadrat ditambah integral 5. Karena dia perkalian, 3 kali x kuadrat berarti angka 3-nya boleh ke depan. 3 kali integral x kuadrat. Seperti ini. Ya. Nah, ingat rumusnya kalau x pangkat n itu adalah pangkatnya selalu ditambah 1. Berarti x pangkat 3 dibagi pangkat ditambah 1, 2 tambah 1 juga 3. Berarti 3 dikali 1/3.
ya, X pangkat 3. Integral 1, 1X, integral 2, 2X, integral 3, 3X, berarti integral 5 itu 5X. Ingat, hasil integral itu selalu diakhiri dengan tambah C. Ya, jadi 3 dikali 1/3 habis. Ya, berarti diperolehlah X pangkat 3 tambah 5X tambah C. Sekarang kita lanjutkan mengenai contoh soal yang lainnya ya. Selesaikan integral X pangkat 3 tambah 2 kuadrat dikali 3X kuadrat dx dengan menggunakan metode substitusi. Ya, jadi kalau cuma X pangkat 3 ditambah 2, kita bisa menyelesaikannya dengan metode biasa. Tetapi karena ini sudah ada X pangkat 3 ditambah 2, kemudian berpangkat lagi. Kemudian dikali lagi dengan fungsi lainnya. Jadi ini metode substitusi digunakan kalau dia fungsinya seperti ini. Fungsi di dalam fungsi atau fungsi komposit. Ada lagi perkaliannya. Ya, maka metode substitusi ini namanya substitusi berarti mengganti, berarti yang pertama kita harus mengganti dulu. Jadi fungsi yang di dalam fungsi itu tadi ya, f(gx), kita ganti gx-nya dulu jadi u, jadi kita ganti dulu x pangkat 3 tambah 2 yang di dalam kurung itu kita ganti dulu menjadi variabel u. Ya, berarti kalau u-nya adalah x pangkat 3 tambah 2, maka turunannya u. Turunannya x pangkat 3 ditambah 2. Turunan u itu simbolnya du per dx ya. Turunannya x pangkat 3, 3x kuadrat, turunannya 2, 0, tidak perlu ditulis. Berarti turunannya u itu adalah 3x kuadrat du per dx ya. Nah, dx-nya ini pindahkan ke sebelah kanan. Bagi pindah tempat menjadi kali. Berarti kita dapatkan du itu sama dengan 3x kuadrat dx. Ya. Oke. Karena sudah ada u dan du-nya, maka soal yang di atas ini bisa kita sederhanakan. Integral x pangkat 3 tambah 2 itu adalah u berpangkat 2 dikali 3x kuadrat dx. Lihat di sini 3x kuadrat dx itu adalah du. Berarti kita bisa ganti x pangkat 3 tambah 2 tadi sebagai u, 3x kuadrat dx itu menjadi du. Jadi integral u kuadrat du sama aja dengan integral x kuadrat dx. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau dia fungsi u, maka pasangannya harus dx, du. Kalau dia fungsi x, maka pasangannya harus dx. Kalau dia fungsi a, maka pasangannya harus dA. Kalau dia fungsi b, berarti pasangannya harus db. Jadi kalau dia u, maka sebelah belakangnya itu harus du. Kalau dia u kuadrat, baru di belakangnya dx, maka itu tidak bisa diintegralkan. Ya, jadi dia harus sama antara fungsi dan d-nya, ya. Oke, integralnya u pangkat 2 du sama aja dengan integral x pangkat 2 dx. Integral u pangkat 2, kalau pangkat itu pangkatnya turun menjadi bagi, kemudian pangkatnya selalu ditambah 1. Berarti u pangkat 2 menjadi u pangkat 3 dibagi 3 atau 1/3 u pangkat 3. Ingat, selalu diakhiri dengan tambah c. Nah, langkah terakhir, ganti kembali u-nya. Substitusi kembali u-nya, makanya namakan metode substitusi ya. U itu adalah x pangkat 3 tambah 2. Berarti kita ganti u-nya. Ya, menjadi 1/3 u pangkat 3 adalah 1/3 x pangkat 3 tambah 2 berpangkat 3. Ya, u pangkat 3 ditambah c. Oke. Sekarang ini tadi rumus trigonometri, integral sin min cos, integral cos positif sin. Kebalikannya dengan turunan. Oke. Selesaikan integral sin pangkat 10x. Biasa juga disimbolkan sin x dalam kurung baru pangkat 10. Ya. Sin pangkat 10x sama dengan sin x pangkat 10. Dikali cos x dx dengan menggunakan metode substitusi. Ya, jadi ada dalam kurung baru berpangkat baru dikali lagi.
ciri-ciri penggunaan metode substitusi ya. Jadi yang kita misalkan itu yang berpangkat itu sin X. Jadi misalkan U-nya adalah sin X, maka turunannya sin itu cos. Maka DU sama dengan cos X dx. Dx-nya pindahkan langsung ke sebelah kanan. Ya, DU sama dengan cos X kali dx. Sehingga soal integral sin pangkat 10x cos x dx bisa kita tulis menjadi integral sin itu U tadi, U pangkat 10 cos x dx itu adalah DU. Jadi integral U pangkat 10 DU pangkat selalu ditambah 1. Berarti U pangkat 11 per 11 atau 1/11 U pangkat 11 sama saja ya. Selalu diakhiri dengan tambah C. Nah, substitusi kembali apa itu U? U tadi itu adalah sin X. Berarti 1/11 sin X pangkat 11 tambah C ya. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Selesaikanlah integral X kali cos X dx dengan menggunakan metode parsial. Tadi 2 nomor tentang substitusi, sekarang kita masuk bagaimana itu metode parsial. Lihat kalau metode parsial soalnya X kali cos X. Tidak ada lagi dalam kurungnya berpangkat-pangkat ya, bukan lagi berupa fungsi komposit, tetapi sebuah fungsi dikali fungsi lainnya. Nah, itu ciri-cirinya kapan kita menggunakan metode parsial. Kalau integralnya X saja kita bisa tahu, kalau integralnya cos saja bisa tahu, tapi tidak seperti itu penyelesaiannya. Integral X kali cos X bukan integral X dikali integral cos, bukan. Ya, tapi harus menggunakan metode pengintegralan. Dalam hal ini kita menggunakan metode parsial, ya. Jadi kalau integral parsial kita butuhkan U, kita butuhkan V, kita butuhkan dV. Integral U dV adalah U kali V dikurang integral V kali DU. Tadi rumusnya ya. Jadi dalam hal ini integral X cos X dx berarti X-nya itu sebagai U, cos X dx-nya itu sebagai dV. Integral U dV. Ya, jadi ini. X-nya itu U, dV-nya adalah cos X dx. Jadi yang di depan U, yang di belakang itu adalah dV. Bisa juga X kali cos X, bisa juga kalau Anda ganti cos X dikali X, pasti hasilnya sama. Ya, jadi X kali cos X atau cos X kali X sama saja. Ya, jadi kalau ada soal-soal perkalian seperti ini bisa ditukar. 2 kali 3 kan sama jikalau 3 kali 2. Ya, tergantung mana tekniknya yang mudah diintegralkan. Oke. Kalau U sama dengan X, maka turunannya turunan X 1 ya. Berarti DU sama dengan 1 kali DX atau DX saja. Ya. Kalau DV adalah cos X dx, maka V-nya itu diperoleh dengan mengintegralkan. Karena kalau diketahui turunannya adalah cos, maka fungsinya adalah integralnya turunan tersebut. Ya. Integralnya cos adalah positif sin. Ya. Sehingga karena sudah ada mi U-nya, V-nya, dan dV-nya tinggal masukkan dalam rumus. Integral U dV atau integral X cos X itu adalah U kali V. U-nya X dikali V sin X. Ini U kali V dikurang integral V kali DU. V-nya sin X kali DU. DU-nya adalah DX. Ya. Nah, ternyata belum selesai, masih ada integralnya. Tapi sudah mudah, tidak perlu lagi diparsialkan. Kenapa? Karena integral sin sudah langsung ada jawabannya. Integral sin tadi apa? Negatif cos. Jadi X kali sin X dikurangi integral sin, yaitu min cos. Kurang ketemu kurang menjadi positif cos. Maka selesai. Ingat ya, selalu diakhiri dengan tambah C. Oke, itu tadi teknik-teknik pengintegralan. Sekarang silakan ada soal-soal latihan 3 nomor, silakan dikerja. Nomor 1 diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi, nomor 2 metode parsial, dan nomor 3 menggunakan substitusi dan parsial. Perhatikan baik-baik soal nomor 1. Soalnya cuma satu, yaitu integral X bagi akar 1 tambah X dx.
tapi diselesaikan dengan 3 cara substitusi. Berarti jawaban nomor A, B, dan C semuanya sama. Substitusinya saja yang berbeda, ya. Kalau yang nomor 2, selesaikan dengan metode parsial. Jadi perhatikan baik-baik di sini yang bagian A, integral X kali ln X dx. Kalau kita mau selesaikan berarti integral U dv, kalau U-nya X, dv-nya adalah ln, maka nanti kita akan kesulitan untuk mencari V-nya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan V berarti integralnya ln. Nah, rumus yang saya berikan, saya belum memberikan integral ln, baru turunannya ln. Berarti kita tukar saja integral X kali ln X bisa diganti menjadi integral ln X dikali X. Supaya nanti kita bisa dapatkan turunannya ln. Ya, bukan integralnya ln. Oke, itu tekniknya untuk nomor A. Metode parsial tapi ditukar tempatnya. Untuk B dan C punya teknik parsial juga tersendiri. Ya, jadi menggunakan metode parsial itu tidak hanya seperti contoh yang tadi saya berikan cuma 1 kali diparsialkan. Bisa berkali-kali diparsialkan baru diperoleh hasilnya, ya. Jadi tidak langsung didapatkan. Nah, itu untuk bagian B dan C. Yang nomor 3 ini kita substitusi karena ada E berpangkat X pangkat 2. Jadi sudah berpangkat lagi, berarti ada fungsi komposisi kan. Nah, parsialnya itu diperoleh setelah disubstitusikan dulu, ya. Oke, 3 nomor, ada batas waktu yang panjang, kita liburan, ya. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir perkuliahan. Minggu depan sudah saya berikan sudah ada surat edaran ya yang saya sudah kirimkan di WA grup kita. Jadi mulai minggu depan kita sudah libur lebaran, ya. Jadi semoga setelah kita libur beberapa minggu, kemudian kita sudah boleh, berharapnya kita sudah boleh kembali bertatap muka di ruang kelas. Tapi kalau memang kondisi belum memungkinkan, ya kita lanjut lagi kuliah setelah libur lebaran itu melalui kuliah daring. Kalau ada kesulitan dengan soal-soal latihan ini, boleh menghubungi saya melalui WA grup kita ya. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang mendatang. Sehat selalu ya, ikuti aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah supaya pandemi ini bisa segera diatasi dengan cepat dan tepat ya. Oke. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.